Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan iradahnya, hidayah serta taufiknya, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kali ini kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah, khususnya ayat yang ketiga. Masih terkait dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ini mungkin penjelasan akhir dari ayat ini, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada ayat berikutnya. Ada satu hal yang perlu kita mantapkan terkait dengan kewajiban berzakat ini, di mana ada satu pertanyaan yang simple, yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang ingin tahu tentang zakat itu. Ya, bagaimana pertanyaan sederhananya? Ya. Misalnya ketika ditanya, kenapa kita berzakat? Atau untuk apa kita berzakat? Saya kira pertanyaan yang sederhana ini kita juga bisa jawab dengan jawaban yang sederhana, ya, sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi kita tidak jawab sendiri, tapi Allah sendiri yang menjawab. Di antara jawaban Allah ketika ada orang yang bertanya seperti itu, yaitu Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat, wa fi amwalikum haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ini mungkin salah satu jawaban singkat dari Allah ketika ada orang yang bertanya, kenapa kita harus berzakat? Atau untuk apa kita berzakat? Maka Allah menjawab, wa fi amwalikum. Karena dalam hartamu itu, haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada haknya orang lain. Karena di dalam hartamu itu ada haknya orang lain, sehingga kalian diperintahkan berzakat. Artinya apa? Ketika ada seseorang diberikan amanah harta yang banyak oleh Allah, lalu dia tidak zakatkan, lalu dia tidak berzakat, tidak menunaikan zakatnya, itu artinya bahwa dia
merampas hak orang lain. Ini namanya merampas tanpa paksaan. Tidak memaksa, tapi hakikatnya dia merampas. Atau bahkan bahasa kasarnya ini. Kata ulama, orang-orang yang tidak berzakat itu sama dengan merampok haknya orang. Ada satu perbandingan. Mana lebih besar dosanya? Merampok dengan tidak berzakat. Mana lebih besar dosanya? Merampok. Merampok ini bukan hanya sebatas mencuri, tapi merampok dengan tidak berzakat. Kalau orang yang tidak paham agama pasti katakan, ya jelas merampok. Itu dosanya luar biasa itu. Yang tidak paham agama itu. Tapi orang yang paham agama pasti mengatakan yang banyak dosanya adalah orang-orang yang tidak berzakat. Apa alasannya? Alasannya karena kalau merampok itu mengambil haknya orang-orang kaya. Ada enggak kita dengar? Pernah dengar? Itu merampok. Apa yang dia rampok? Siapa yang dia rampok? Itu orang miskin. Tidak ada itu orang yang merampok orang miskin. Tidak. Pasti yang dia rampok itu orang-orang kaya. Sementara orang yang tidak berzakat merampok merampok haknya orang miskin. Dari aspek inilah disebut orang yang tidak berzakat itu lebih besar dosanya daripada orang yang merampok. Karena itu tadi, kalau merampok hanya mengambil hartanya orang-orang kaya. Sementara orang yang tidak berzakat merampas haknya orang miskin. Karena dia punya hak. Tapi karena kita tidak keluarkan zakat kita, tidak kasih dia, itu sama halnya kita rampok hartanya orang miskin. Ya, jadi itu jawaban Allah. Jadi singkat, tapi kalau kita renungkan baik-baik ini menakutkan. Ya. Artinya apa? Ketika kita mengambil haknya orang lain, ya, berarti itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan itu akan mempengaruhi akan kehidupan kita itu. Ya, apalagi ketika kita makan, padahal itu haknya orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah bersabda, "Idza addaita zakata malik faqad azhabat 'anka syarra." Jadi idza addaita zakata malik faqad azhabat 'anka syarra. Apabila engkau telah menunaikan zakat dari hartamu itu, artinya ketika kamu sudah keluarkan zakatmu, faqad azhabat anka syarra, maka engkau telah menghilangkan potensi keburukan dari hartamu. Berarti kamu menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada hartamu. Jadi di sini Nabi menegaskan, jadi ketika ditanya kenapa kita berzakat, ya, untuk apa kita berzakat?
Jadi jawabannya untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada harta kita. Keburukan dan kejelekan pada harta kita itu Allah hilangkan. Nah, pertanyaannya apa saja keburukannya? Di sini banyak ulama yang memberikan pandangan aspek-aspek keburukan dari harta itu. Kalau tidak dikeluarkan itu akan menimpa kita. Ya, itu akan menimpa kita. Ketika kita tidak keluarkan zakatnya dari harta itu, maka akan menimpa kita keburukan-keburukan. Nah, ada beberapa pandangan di sini. Ya, ada ulama mengatakan ya, ada keburukan spiritual. Ya, ada keburukan spiritual yang menimpa dia. Ada juga keburukan sosial. Ini ada istilah-istilah yang disampaikan seperti ini. Jadi ada keburukan spiritual yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak berzakat dan ada keburukan sosial. Nah, apa keburukan spiritualnya? Keburukan spiritual yang dimaksud oleh para ulama bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya dari hartanya itu, misalnya di sini dicontohkan ya keserakahan. Jadi ada keserakahan yang menimpa seseorang ketika dia tidak tunaikan zakatnya. Jadi, membuat seseorang itu bisa menjadi serakah. Nauzubillah. Kenapa? Kenapa disebut ya sebagai orang yang serakah, membuat orang menjadi serakah? Karena orang-orang yang tidak berzakat itu, ya, karena orang-orang yang tidak berzakat itu ada keinginan terus untuk menumpuk kekayaan. Ya, coba kita lihat orang-orang yang tidak berzakat. Jadi keinginannya ya, ingin terus menumpuk kekayaan dengan tanpa memikirkan orang lain. Itu namanya serakah. Nah, inilah akibat yang akan menimpa nanti orang-orang yang tidak berzakat. Ini bagian dari keburukan spiritual. Ini contohnya. Sementara keburukan sosial yang bisa menimpa seseorang yang tidak menunaikan zakatnya, contoh. Ini keburukan sosialnya. Ya, akan terjadi kecemburuan sosial. Itu akan terjadi kecemburuan sosial. Nah, ini disebut oleh ulama bentuk keburukan yang akan menimpa orang-orang yang tidak berzakat. Jadi terjadi adanya kecemburuan sosial. Kenapa? Ya karena dia tidak berbagi. Ya bahkan terkesan dia pamer terus dengan kekayaannya. Tanpa dia berbagi, akhirnya orang-orang yang harusnya dia ya mendapatkan bantuan melalui zakat itu ya akan timbul kecemburuan. Nah, dan ini tentu akan berdampak buruk kepada orang-orang yang tidak berzakat. Nah, kemudian
Ini yang paling utama. Nah, ini yang paling utama ini. Keburukan yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak berzakat terhadap hartanya itu jelas hartanya itu tidak akan bisa menjadi berkah. Ya, jadi dalam pandangan agama, harta yang berkah itu, ya harta yang berkah itu tidak dilihat dari banyaknya. Itu perlu dipahami. Jadi harta yang berkah itu tidak dilihat dari banyaknya. Ya. Itu kan ada sebagian orang pandangannya ya, terhadap orang-orang kaya itu orang-orang diberikan harta oleh Allah yang banyak, dia katakan itu beruntungnya dia itu hidupnya berkah. Kenapa? Itu banyak kekayaannya. Dia kaya, banyak uangnya, banyak hartanya. Oh, pandangan ini tidak tepat. Jadi keberkahan itu tidak dilihat dari banyaknya uang, banyaknya harta seseorang. Ya. Jadi orang-orang yang tidak berzakat itu pasti hartanya tidak berkah. Dan ini adalah keburukan dalam pandangan Allah. Itu keburukan. Berikutnya, keburukan dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Di sini sepakat oleh ulama, harta itu akan menjadi penyebab kesengsaraan di akhirat. Berarti hartanya itu buruk. Jadi penyebab kesengsaraannya dia di akhirat. Gara-gara hartanya dia sengsara di akhirat. Berarti hartanya itu ada keburukan. Nah, inilah semua dampaknya. Sebagaimana pernah saya sampaikan, ya kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang yang tidak berzakat di akhirat, ya, itu diceritakan dalam surah At-Taubah ayat 34-35 itu. Ya, di mana hartanya itu disetrika, hartanya itu dipanaskan, kemudian disetrikakan. Itu bagian dari kesengsaraan bagi orang-orang yang tidak berzakat. Jadi penyebab kesengsaraan seseorang di akhir. Kemudian yang ketiga, berikutnya yang kelima, keburukan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak berzakat dari hartanya itu, ya jelas akan memupuk sifat kikir dalam hatinya. Jadi harta yang dia miliki itu yang tidak dikeluarkan zakatnya, ya menjadi pupuk, ya menjadi pupuk sehingga hatinya tumbuh berkembang kekikiran. Ya, coba kita bayangkan, ya kikir dipupuk. Ya, ibaratnya kalau tanaman kalau dipupuk itu kan akan tumbuh baik itu. Pertumbuhannya bagus. Nah, sama halnya dengan orang-orang yang tidak berzakat. Orang-orang yang tidak berzakat itu merupakan pupuk. Hartanya itu menjadi pupuk untuk menumbuhkan dengan cepat sifat kekikiran dalam hatinya. Nauzubillah, ini bahayanya. Ya, inilah keburukan-keburukan harta itu. Jadi hartanya bisa menjadi pupuk untuk membesarkan kekikiran dalam hati. Kemudian
Apalagi yang bisa membuat harta itu bukti bahwa orang-orang yang tidak berzakat, ya hartanya itu akan menimbulkan keburukan dan kejelekan pada dirinya. Dan ini perlu dipahami bahwa itu bukan hanya pada dirinya. Keburukan itu juga akan menimpa pada keluarganya. Bahkan bisa jadi menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibaratnya dia yang berbuat salah tapi orang lain juga ikut imbasnya. Imbas dari keburukan hartanya itu, ya, itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nauzubillah. Ya, termasuk ini keburukannya, di mana hartanya itu mengundang bencana dan azab. Ya. Jadi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, dampak buruknya mengundang bencana dan azab. Ya, hal ini ditegaskan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, di sini Nabi katakan bahwa ma min qaumin, ya, tidaklah suatu kaum yang tidak mau mengeluarkan zakatnya kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka kekeringan. Ya, itu salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak berzakat. Bahkan bukan hanya dia yang alami itu, ya, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika dikatakan dalam hadis ini, orang-orang yang tidak mau berzakat, Allah akan menimpakan kepada mereka kekeringan. Nah, kekeringan ini tentu yang dialami bukan hanya dia. Karena tidak ada istilah kekeringan lokal. Seperti halnya ada hujan lokal kan. Kan tidak ada kekeringan lokal itu. Kalau satu daerah itu kering, ya kering semua. Nah, kekeringan itu ternyata menurut hadis Nabi, penyebabnya karena di kampung itu, di daerah itu, ada orang yang tidak mengeluarkan zakat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, inilah dampak buruknya. Jadi keburukan-keburukan dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan mengundang bencana kekeringan, dan itu adalah bagian dari azab yang Allah turunkan. Nah, selanjutnya, keburukan-keburukan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu nanti di yaumil akhir akan menjadi beban. Itu akan menjadi beban. Kalau tadi pertama itu menjadi asbab kita sengsara, ya, menjadi asbab kita mendapatkan siksaan. Nah, ini diperkuat lagi bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, ya, keburukan yang ditimbulkan nanti, hartanya itu akan menjadi beban di akhir. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal ini telah ditegaskan oleh Nabi dalam hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari menegaskan ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, ya, al-malu la yu'addi zakah, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya nanti pada hari kiamat akan berubah menjadi ular besar
yang akan melilit lehernya. Nah, ini yang pernah kita singgung hadisnya itu. Itu jadi beban, Pak. Ya. Bisa menjadi beban, bisa menjadi alat siksa. Nah, itu semuanya adalah akibat dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian terakhir ini terkait dengan keburukan. Ya, dari sekian banyak yang disampaikan oleh ulama di sini, ya, yaitu kehilangan kedamaian batin. Ya, biar banyak uang, ya, biar banyak uang, Pak, biar banyak harta, tapi hartanya itu ada haknya orang di situ. Pada hartanya itu, ya, tidak dikeluarkan zakatnya, itu pasti akan mengganggu. Itu dapat menghilangkan kedamaian hati. Jadi hatinya tidak damai. Jadi hartanya itu membuat hatinya gelisah. Ya, hatinya gelisah. Itu karena ya, akibat dari hartanya itu bisa menjadi buruk itu. Ya. Ada lagi penjelasan ulama di sini, ini semuanya banyak ya. Ya, misalnya ditambahkan lagi di sini, ya, di antara keburukan dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, ya, dia akan bisa menjadi sombong, membuat dia sombong. Jadi membuat dia sombong dengan hartanya. Nah, ini semua keburukan-keburukannya. Ya, kemudian hartanya itu akan bisa menjadi sumber fitnah. Nah, inilah semua keburukan-keburukannya. Nah, kemudian ada lagi satu hadis Nabi di sini, ya, terkait dengan menjawab pertanyaan tadi yang simpel itu, kenapa kita harus berzakat? Ya, untuk apa tujuannya kita berzakat? Ini ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam, ya, Al-Barraz, ya, salah seorang imam hadis, ya, beliau katakan, ya, Rasulullah bersabda, ma khalatatis shadaqah malan illa fsadatahu. Ya, ma khalatatis sadaqatu malan illa fsadathu. Nah, itu kata Nabi. Jadi Imam Al-Bazzar, tiadalah harta, ya, tiadalah zakat yang bercampur dengan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali harta itu akan menjadi rusak. Ya, maksudnya ini yang pernah kita singgung, bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, ketika nanti sehingga harta itu akan bercampur dengan harta yang lain, maka harta itu yang harusnya dikeluarkan sebagai zakat, tapi karena tidak dikeluarkan zakatnya sehingga bercampur dengan harta yang lain, maka hartanya itu akan dirusak. Ya. Hartanya itu menjadi rusak disebabkan harta yang tadinya harus dikeluarkan, tapi dia tidak keluarkan zakatnya. Jadi hartanya bisa menjadi rusak. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Nah, inilah semuanya yang perlu kita waspadai. Ya, jangan sampai harta kita bisa menjadi rusak. Ya, gara-gara ya kita tidak mengeluarkan zakat. Ya, yang pernah saya ibaratkan, ya, ibaratnya ini harta kita,
kemudian ada setetes minyak atau bensin, setetes saja, ibaratnya setetes inilah zakat kita. Ketika dicampurkan ke air ini, maka air ini akan berubah menjadi bau bensin, padahal sebenarnya sedikit. Ini yang dimaksud bisa merusak harta yang kita miliki. Nah, apa akibatnya rusak? Ya, akibatnya kalau harta kita rusak, maka akan merusak segala hal yang terkait dengan penggunaan harta kita. Rusak. Apapun yang kita gunakan, ya semuanya itu rusak. Semuanya rusak. Apalagi dalam kaitannya dengan penggunaannya terhadap diri kita. Misalnya kita makan, kita minum, kita pakai, kita tempati harta yang sudah rusak itu. Ya, yang disebabkan karena ada sebagian kecil dari harta yang kita miliki yang tidak kita keluarkan zakatnya. Semuanya itu akan dirusak. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekali lagi, inilah yang perlu kita waspadai. Kita waspadai. Jadi bagi orang-orang yang diberikan harta banyak oleh Allah, ya jangan lupa itu. Jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Kemudian terakhir, kenapa kita diperintahkan untuk berzakat? Di sini dijawab oleh Nabi, as-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Ya, karena zakat itu, ya, tutfi'ul khati'ah, ternyata bisa juga menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi ternyata zakat itu bagian dari pencucian dosa kita. Ya, bagian dari pencucian dosa kita. Jadi tidak hanya mencuci harta kita, bukan hanya mencuci jiwa dan hati kita, tapi ternyata zakat itu juga bisa mencuci kita punya dosa-dosa. Jadi tutfi'ul khati'ah itu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, kama yutfi'ul ma'un nar. Ya, ibaratnya kata Nabi diumpamakan. Ya, api bisa dipadamkan dengan air. Itulah ibaratnya. Itulah ibaratnya. Jadi api ini ibaratnya kesalahan-kesalahan kita sangat banyak. Maka ketika kita berzakat, maka itu zakat ibaratnya air. Jadi air bisa memadamkan api. Ibaratnya kesalahan begitu banyak, begitu besar, insya Allah bisa diatasi. Caranya bagaimana? Dengan menunaikan ibadah zakat. Ya, saya kira itu ya penjelasan tambahan tentang zakat. Jadi ini kita sudah banyak sekali. Kalau tidak salah ini 4 kali pertemuan ini tentang zakat. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita sekaligus menjadi motivasi kita juga agar kita ini yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah ya bisa tetap istiqamah. Kalau selama ini tetap sudah menunaikan, istiqamahlah terus ya sampai akhir hayat kita. Kemudian terakhir sekali, karena ini awalnya kita membahas tentang ibaratnya bangunan ya, ibaratnya bangunan. Rukun Islam itu ibaratnya bangunan. Pertama ada pondasinya. Apa pondasinya Pak? Syahadat. Kemudian ada tiangnya. Apa tiangnya? Salat. Kemudian ada dindingnya. Dinding itu puasa. Kemudian ada pintu jendela ventilasinya, itulah zakat. Kemudian terakhir, apa yang kurang Pak? Atap. Atap itu ibaratnya haji. Ya, itu haji itu. Jadi haji itu adalah penyempurna ya dari keislaman kita.
Atap itu penyempurna sebuah bangunan. Bagaimanapun indahnya bangunan, kalau tidak ada atapnya, itu tidak sempurna bangunan itu. Saya kira inilah kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah minggu yang akan datang kita akan lanjut tafsir surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Mari kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.